Nabi Yakub pun menyuruh anak-anaknya untuk membangun tenda agar menjadi ruang bersalin bagi istrinya itu. Nabi Yakub kembali berdoa kepada Allah untuk kelancaran persalinan Rahil, tapi Allah berkehendak lain. Rahil telah pulang ke sisinya, sedangkan bayinya baik-baik saja. Kejadian ini membuat Nabi Yakub dan Yusuf menangis bersedih. Begitu juga dengan Lia, kakak dari Rahil, yang menggendong bayinya, tapi tidak dengan Bilhah yang kelihatan merasa senang karena kini Rahil telah tiada. Setelah Rahil wafat, Nabi Yakub langsung menguburkan dan mendoakannya. Nabi Yakub lalu memberikan nama anak keduanya yang baru saja lahir bernama Benyamin, yang artinya tangan kanan, di mana kelak dia akan menjadi tangan kanan Nabi Yakub. Saat dalam perjalanan menuju Kan'an, Yusuf yang kini tidak memiliki ibu kandung diperebutkan oleh bibinya untuk diasuh. Tapi Nabi Yakub mengingatkan jika Yusuf tidak boleh jauh darinya. Dan hal itulah yang membuat Bilhah dan Zulfahil diperebutkan oleh bibinya, bahkan oleh Nabi Yakub. Setelah sampai di Kan'an, mereka disambut oleh warga dan langsung menuju makam Nabi Ishak untuk mendoakannya. Di sana Nabi Yakub diberi jubah peninggalan dari kakeknya Nabi Ibrahim yang dulu dipakai ketika dibakar oleh Raja Namrud. Jubah itu diwariskan kepada Nabi Yakub dan nantinya akan diwariskan ke Nabi setelahnya. Semua warga Kan'an sangat mempercayai, bahkan semua sudah memeluk agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Di sana terlihat anak tertua Nabi Yakub yang bernama Yahuda membayangkan jika kelak dialah yang akan menjadi penerus risalah kenabian Nabi Yakub. Dia juga bertanya kepada adiknya yang bernama Sam'un tentang siapa yang akan mewarisi jubah itu. Mereka masih saja berpikir bahwa penerus hari-hari Yusuf kecil berjalan seperti layaknya anak kecil pada umumnya. Namun Bilhah yang cemburu selalu memberikan sindiran kepada Yusuf bahwa seorang anak yatim selalu beruntung. Ucapan itu langsung dibalas oleh adik dari Nabi Yakub yang bernama Faikoh yang sekarang merawat. Ia mengatakan, "Kenapa kau tidak mati saja agar anakmu menjadi anak yatim?" Ucapan itu langsung membuat Bilhah menyesal dan ketakutan. Di sini Nabi Yakub memperingatkan adiknya agar tidak memberi kasih sayang kepada Yusuf secara berlebihan, karena itu akan membuat iri saudara-saudara lainnya. Faikoh pun langsung menjawab pernyataan Nabi Yakub bahwa sebenarnya yang membuat rasa iri pada anak-anak adalah Bilhah dan Zulfa. Dan benar saja, anak-anak yang lain terlihat iri kepada Yusuf karena ia selalu diberi pakaian yang bagus oleh Faikoh, sedangkan mereka tidak sama sekali. Di sisi lain, Yahuda dan Lavi, anak tertua Nabi Yakub, mulai curiga kepada Nabi Yakub bahwa selama ini Nabi Yakub tidak pernah ikut lagi. Lavi berpikir berbeda dengan Yahuda, bahwa seorang nabi haruslah berada di tengah para umatnya. Pada malam harinya, saat akan mendapatkan khutbah dari Nabi Yakub, Faikoh memakaikan sabuk warisan dari Nabi Ishak untuk Yusuf. Hal itu langsung membuat Bilhah menghasut Yahuda jika sabuk itu harus diberikan kepada Nabi setelah Nabi Yakub. Saat berkhutbah, Nabi Yakub bertanya kepada orang-orang, bagaimana cara membuang kedengkian? Pernyataan itu langsung dijawab oleh Yusuf. Hal itu membuat semua orang terpanah karena jawaban Yusuf benar. Keesok harinya, anak-anak lain kembali melihat Nabi Yakub sedang memangku Yusuf, yang membuat anak-anak itu iri kepadanya, tapi tidak untuk Lavi. Dia mengatakan bahwa mereka dulu waktu kecil diperlakukan sama seperti Yusuf oleh Nabi Yakub. Hal itu langsung ditanyakan oleh Yahuda kepada Nabi Yakub, kenapa dia lebih menyayangi Yusuf daripada anak-anak yang lain. Nabi Yakub pun langsung menjawab bahwa mereka dulu diperlakukan sama seperti Yusuf waktu kecil. Dia juga menyayangi semua anaknya secara adil. Tapi karena Yusuflah yang paling kecil, maka anak-anak yang lain menjadi salah pandang terhadapnya. Saat Yusuf sedang bermain petak umpet bersama saudara-saudaranya, terjadilah kejadian yang sangat tak disangka. Dia menghilang dan membuat Faikoh dan yang lainnya panik mencarinya. Dan ternyata Yusuf ketiduran saat bersembunyi di sebuah gentong. Hal itu membuat Lia, kakak dari ibu Yusuf, mengambil Yusuf dari Faikoh sebagai pengasuhnya. Karena ia berpikir bahwa Faikoh lalai menjaga Yusuf, tapi Faikoh yang sudah menganggap Yusuf sebagai anaknya sendiri meminta izin kepada Nabi Yakub untuk diberikan kesempatan menjaga Yusuf sekali lagi.
Akhirnya Nabi Yakub mengizinkan Yusuf tinggal bersama Faikoh untuk beberapa hari saja. Faikoh yang ingin merawat Yusuf secara penuh mempunyai ide. Ia pun mengatakan ke semua orang kalau sabuk milik Nabi Ishak dicuri seseorang. Dia juga mengatakan kepada Nabi Yakub, mungkinkah Yusuf mengambil sabuk itu karena ia sangat menyukainya. Nabi Yakub pun menyangkal kalau Yusuf telah mencuri sabuk itu. Namun saat Yusuf diperiksa, semua orang melihat sabuk itu sudah terikat di perut Yusuf. Tujuan Faikoh melakukan itu adalah untuk menunjukkan bahwa Yusuf telah mencuri sabuk Nabi Ishak, dan dalam tradisi di Kan'an, barang siapa yang menangkap pencuri barang miliknya, maka ia berhak menjadikan pelayannya selama 4 tahun. Sebagai keluarga Nabi, mereka harus mematuhi aturan yang sudah ada itu. Dan pada akhirnya Yusuf pun kembali tinggal bersama Faikoh selama. Sebenarnya Nabi Yakub sudah tahu bahwa itu adalah akal-akalan Faikoh saja untuk membuat masalah tentang hak asuh Yusuf selesai. Hari demi hari pun dilalui oleh Yusuf bersama Faikoh yang selalu menyayanginya, seperti layaknya anaknya sendiri. Pada suatu malam Yusuf bermimpi aneh dan langsung diceritakan kepada Nabi Yakub. Mimpi Yusuf adalah ketika dia sedang ia menancapkan sebuah tongkat di tanah. Lalu tongkat itu berubah menjadi pohon yang sangat besar dan tinggi dan mempunyai daun yang hijau memayungi kakak-kakaknya. Nabi Yakub ini ditakdirkan Allah mempunyai kemampuan untuk bisa menakwilkan mimpi atau menerjemahkan mimpi seseorang. Dia juga sebenarnya sudah tahu arti dari mimpi Yusuf kecil ini, tapi dia enggan menceritakan ke keluarganya karena ia berusaha mencegah dampak buruk. Jika semua orang mengetahui arti mimpi dari Yusuf, dan arti mimpi itu hanya disampaikan kepada Yusuf, jika suatu saat nanti Yusuf akan mendapatkan kedudukan mulia dan terpuji dibanding saudara-saudaranya yang lain. Dahulu Nabi Ishak selalu berdoa supaya banyak nabi datang dari keturunannya. Dan ketika Nabi Yakub mempertanyakan siapa yang akan menjadi penerus risalahnya, dia berharap Yusuflah orang yang akan menjadi nabi setelah Yusuf yang masih tidak tahu tentang kenabian. Lalu diceritakan oleh Nabi Yakub tentang apa itu risalah nabi. Yakub juga menyuruh Yusuf untuk tidak menceritakan tafsir mimpinya kepada saudara-saudaranya, karena mungkin saja api kedengkian akan menyala di hati mereka, sehingga itu akan menyebabkan mereka memusuhi Yusuf. Di saat itu juga Nabi Yakub menuju ke ladang untuk membawakan makanan kepada anak-anaknya yang sedang mengembala kambing. Hal itu membuat mereka bertanya-tanya kenapa Yakub harus repot-repot tak seperti biasanya. Ternyata Yakub ini sedang merindukan anak-anaknya yang lain dan ingin menemani mereka untuk mengembala kambing. Tapi anak-anaknya malah merasa jika selama ini mereka kurang diperhatikan oleh Nabi Yakub sejak kehadiran Yusuf dan Benyamin. Mereka juga cemas dengan mimpi Yusuf, karena menurut mereka yang bekerja keras menghidupi keluarga adalah mereka, tapi kenapa yang akan menjadi pengganti Yakub adalah Yusuf? Nabi Yakub lalu mengatakan kepada anak-anaknya tentang tafsir mimpi Yusuf yang memiliki arti bahwa Yusuf melindungi saudara-saudaranya karena daun hijau itu memayungi mereka semua, dan pengganti dirinya akan ditentukan oleh Allah dan bukan Nabi Yakub yang menentukannya. Yakub juga meminta agar anak-anaknya saling menyayangi satu sama lain, agar Allah mengasihi mereka semua. Di tengah perbincangan itu tiba-tiba datang seekor serigala yang terlihat akan memangsa ternak milik mereka. Mereka pun bergegas menggiring ternaknya menjauh dan mengusir serigala itu. Setelah mereka pulang, Yakub bersama anak-anaknya makan bersama dan menceritakan kejadian yang tadi dialami oleh mereka. Di sini Yusuf menanyakan kepada Yakub apakah dia boleh untuk pergi mengembala bersama saudara-saudaranya. Nabi Yakub pun langsung melarang karena Yusuf masih kecil dan akan mengizinkannya jika dia sudah besar nanti. Pada malam harinya para anak-anak menceritakan arti mimpi Yusuf yang diceritakan oleh Yakub kepada ibunya Bilhah dan Zulfa, dan laki-laki Zulfa juga mengatakan bahwa menurut Bilhah Yusuf akan unggul dan akan menjadi pemimpin saudara-saudaranya yang lain. Singkat cerita, Yusuf yang sudah beranjak besar mengetahui bahwa Faikoh sedang sakit-sakit. Dia mengatakan bahwa akhir ajalnya sudah tiba. Sebelum meninggal, Faikoh meminta maaf kepada semuanya, sebab selama ini dia bisa mengasuh Yusuf karena tipu dayanya dan menuduh Yusuf sebagai seorang pencuri.
Dia juga mengakui semuanya bahwa Yusuf sebenarnya bukan seorang pencuri dan mengatakan yang sebenarnya terjadi. Dia meminta untuk memberitahu semua orang bahwa Yusuf bukanlah seorang pencuri. Faikoh juga berpesan kepada Nabi Yakub untuk menjaga Yusuf baik-baik karena dia akan menjadi nabi setelah Nabi Yakub. Faikoh pun meninggal dengan tenang karena dia sudah mengatakan semua kebenaran yang terjadi pada semua orang.